mete sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari Brazil. Jambu mete dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 tahun yang silam. Barulah dari sana menyebar ke daerah tropis dan subtropis dan mulai berkembang di Indonesia tahun 1975. Dan ternyata tadi saya pikir ada yang naik ke atas pohon mau metikin, ternyata aduh sakit. Atas pohon cuma buat goyang-goyangin pohonnya supaya jambunya pada turun ke bawah. Nah saya sama ibu-ibu, anak-anak ini bertugas untuk ngambilin jambu-jambunya yang sudah jatuh nih di bawah. Makanya rame banget teriak, aduh ini harus hati-hati juga karena takut kena kepala, lumayan sakit ya. Tadi kamu kena kepala ya? Tuh sakit, oh banyak. Jambu mete dapat tumbuh baik dan produktif bila ditanam dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Ambil. Wow. Aduh, nih yang tadi saya katakan harus hati-hati sama kepala karena kalau misalnya sekalinya jatuh lumayan sakit. Dan kalau untuk buah metenya sendiri, buah jambu metenya itu yang bagus, yang dipilihnya sebenarnya yang berwarna merah dan juga berwarna kuning seperti ini dan masih ada metenya di atas. Nah, tapi terkadang karena tekniknya digoyang dari atas, yang hijau pun ikut jatuh, tapi nggak apa-apa. Karena yang bagusnya tuh yang seperti ini yang warna merah dan juga kuning. Di Sulawesi Tenggara, dalam 1 tahun, jambu mete hanya panen 1 kali. Sehingga tidak heran jika harganya lebih mahal dibanding kacang umumnya. Ini bagus nih warnanya merah. Di dalam 1 buah jambu mete sebenarnya semuanya bisa diambil, mulai dari buahnya dan kacang metenya. Saya sebenarnya penasaran habis ini gimana pembuatan dari kacang mete ini nih yang di atas. Dari buahnya masih jadi satu, terus terpisah, terus saya makan. Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak hanya kacang mete saja yang dapat dikonsumsi, namun bagian buah atau bonggolnya dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Berarti nggak pakai itu ya, apa namanya daun-daun seledri gitu enggak ya? Melihat proses untuk membuat kacang metenya sudah, nah sekarang tinggal proses masak untuk jambunya. Nah sekarang saya mau masak sama ibu. Nah kalau di sini namanya abon jambu mente. Gimana bu caranya? Nah khusus untuk jambunya ini harus ada proses rebusnya dulu karena nanti kita akan suwir biar dagingnya ini agak sedikit lebih lunak, jadinya kita rebus. Direbusnya pun nggak terlalu lama, hanya sekitar menunggu sampai dia mendidih. Tujuannya supaya nanti ketika kita suwir dagingnya itu lebih lunak dan lebih mudah, kalau masih begini sulit. Belum ada tanda-tanda kering, masih basah. Ini sebenarnya membuat lama untuk proses membuat adon jambu mete ini. Ya ini pada saat sudah dicampur dengan santan, terus juga sama bumbu-bumbu, ditunggu sampai benar-benar kering. Ini cukup lama ya Bu, mungkin sejam lebih ada? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih, padahal ini aromanya udah wangi banget. Saya udah gak sabar buat nyicipin, cuma belum boleh sampai kering dulu.
Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya abon jambu mente jadi juga. Tapi yang membuat aneh, dari 10 jambu yang kita masak cuma jadi segini. Sedikit sekali ya, karena tadi airnya sudah menyusut dan juga sudah diiris-iris kecil. Kalau bentuknya sih mirip seperti daging cincang yang digoreng. Tuh sama seperti ini, tapi rasanya saya belum tahu. Coba Ibu, ini rasanya untuk saya agak aneh. Karena di dalam satu olahan rasanya itu berbagai macam. Ketika digigit itu mirip seperti kulit ayam teksturnya, tapi rasanya itu seperti dendeng daging sapi. Jadi tidak kerasa sama sekali buah. Jadi kayak makan daging aja ya Bu ya. Dan kalau untuk masyarakat di sini biasanya makannya pakai nasi. Itu lebih enak lagi karena ininya gurih, terus manis dicampur nasi panas. Wah, enak sekali, Bu. Isi penuh ya, Bu ya, segini. Nih, terus baru dicampur sama terigunya. Berapa sendok? Terserah. 2 sendok aja. Jadi sekarang saya bukan mau membuat adonan kue di atas perahu, tapi kita mau menggelabuhi ikan. Nah, caranya itu tadi terigunya sudah kita campur dengan air di dalam bambu. Terus nanti bambunya ini akan kita lempar, ikannya akan makan umpan yang sudah kita kasih dan nggak bisa keluar lagi karena ikannya tuh nggak bisa mundur. Jadinya terpentok nih di bawah sini. Baru kita angkat. Semoga saja ikannya banyak ya, Bu ya. Segede-gede gini, Bu? Iya, kadang ada yang besar. Ini lebih besar lagi, kadang dapat. Yang lebih besar. Ikan yang kita cari-cari, ikan belana. Ibu hebat banget, baru ngelempar sekali udah langsung dapat. Ukurannya sebesar-besar ini, tapi kata Ibu sih ada lagi yang jauh lebih besar, tapi ya sedang-sedang saja setelapak tangan. Dan biasanya kalau untuk mencari ikan belanak ini memang bukan di laut air dalam, melainkan cuma 1 sampai 2 meter kedalamannya. Jadi bisa berenang juga sebenarnya, Bu. Ayo Bu, kita nyelam. Enggak? Ayo. Wow, dia hampir mau lompat. Lompat! Ibu jatuh. Ibu. Tidak. Ibu baru dapat, saya lepas lagi satu, dia loncat. Licin banget soalnya permukaannya. Dan ini emang waktunya yang pas untuk kita cari belana karena lagi pasang airnya, air lautnya, jadinya banyak ikan nih di bawah nih sepertinya. Ayo Bu, coba Bu lempar lagi. Tarik, mana Bu? Oh, ada. Dapat. Dia nggak muter. Ibu pegangnya biar dia nggak lompat. Gimana Bu pegang? Takut jatuh lagi. Oh, pegang bagian kepalanya. Oh, pegangnya harus kuat-kuat biar dia nggak lompat. Akhirnya dapat lagi walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibanding tadi yang saya lepas. Tapi nggak apa-apa, lumayan tuh. Jadi emang harusnya Ibu aja ya yang lempar. Soalnya hari ini hari keberuntungan Ibu, dari tadi dapat terus. Tapi saya nggak mau nyerah. Belanak biasa hidup berkelompok hingga 30 ekor. Ikan tropis ini termasuk pelagis atau biasa berenang di permukaan. Tangkapan pertama
sama saya akhirnya dapat juga. Lumayan ya Bu ukurannya. Jadi memang bisa dibilang pakai terigu ini lumayan ampuh ya Bu ya. Karena memang terigu itu disukain sama ikan belanak ini nih, karena gurih rasanya dan juga agak sedikit berlendir, jadi dia suka. Ikan belanak terkenal akan kesulitan untuk dipancing karena ia memakan lumut-lumut halus di dasar air. Ini di atas. Wah, makin dalam. Ini salah satu kesulitannya kalau misalnya air sudah pasang terlalu tinggi, kayaknya udah makin sulit. Ikannya udah pada kabur. Makanya kita carinya di waktu pasang yang masih setengah, belum terlalu tinggi seperti ini. Kalau udah makin sore, makin tinggi, wah udah makin susah. Ikannya berenang-renang kemana-mana. Jadi salah satunya ada di kaki saya. Ukurannya lumayan besar. Yang dipegang ibu juga. Jadi bisa dibilang cara yang masih tradisional dari zaman dulu masih dipertahankan sampai sekarang ini lumayan efektif. Makanya masyarakat juga lebih suka. Terus juga alatnya sederhana, nggak terlalu sulit dicarinya. Hasilnya pun lumayan ya Bu ya. Iya. Kita apa ini Bu? Kita goreng apa kita apa? Tetapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kabupaten Muna, daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki keindahan alam juga kekayaan adat serta budaya. Tidak salah jika daerah ini menjadi tujuan utama saya bertualang kali ini. Oh ini nanti buat mancingnya juga ya? Makanya. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia punya keindahan alam dan juga kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang. Nah salah satunya di Muna yang identik dengan kuda. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Kedekatan antara masyarakat dengan kuda cukup jelas terlihat di sini. Bagaimana mereka dapat memanggil kuda-kudanya. Luar biasa. Tidak diduga-duga ternyata beneran kudanya keluar dan langsung nyamperin pemiliknya. Dan ini yang melakukannya bukan orang sembarangan, tapi yang harus benar-benar sudah kenal kudanya dan juga suka merawat kudanya. Jadi kudanya pun udah apal sama suara yang manggil. Kalau saya yang manggil belum tentu dia mau datang. Sejak zaman dahulu, masyarakat Muna bergantung pada kuda sebagai sarana transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, kuda tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi, melainkan peliharaan untuk acara adat. Jadi yang kuda sudah dilepas liarkan itu bukannya berarti tidak diperhatikan, tapi kalau di sini sebulan sekali pun itu harus dipanggil dan juga banyak sekali yang dicek mulai dari nafsu makannya, bagian tubuhnya harus dipijat dan juga periksa bagian kaki. Kuda di daerah Muna merupakan kuda asli Indonesia. Sama halnya dengan kuda di daerah Nusa Tenggara Barat. Ciri yang paling menonjol adalah ukuran tubuhnya yang kecil. Saya pun ingin mencoba untuk menunggangi kuda asli Muna ini. Namun ternyata kuda justru mengamuk. Hampir saja saya terjatuh dari kuda. Naik. Dia kaget nggak ya? Naik, ya. Ini biar kuat. Ya. Yo, stop. Oke.
Jadi untuk mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Jangan sampai kaki kita terkena dengan bagian sensitif yang ada di belakang sini, nanti dia akan mengamuk seperti tadi saya pertama. Dan ini yang kedua kalinya percobaan saya berhasil, akhirnya dia mau saya tunggangi. Ikuti jejak saya, jajak petualang. Yuk! Cara untuk memandikan kudanya ini bisa dibilang cukup sederhana, hanya dibawa ke mata air atau sungai terdekat dari lokasi tadi kita panggil kudanya. Alat untuk membersihkan kudanya pun nggak pakai sikat. Nah, untuk menggantikan sikatnya, ini kita pakai serabut kelapa yang memang teksturnya kasar supaya bulu-bulunya ini halus dan juga bisa turun yang mau tercabut bisa langsung bersih. Oh, yang rontok Yang nanti bisa terbawa juga ketika kita sikat pakai serabut ini. Dan biasanya penyakit kuda ini ada pada lalat. Lalatnya itu kecil. Mana tadi ada ya, Om? Nah, lalatnya itu ukurannya kecil. Hanya sebesar ini. Tapi berbahaya untuk si kudanya kalau misalnya kena gigitannya. Itu nanti berdarah, selain berdarah juga nanti kulitnya bisa luka, gatal-gatal dan berjamur. Nih. Jadi dibersihkan juga dari lalat ini. Jadi saya sama Bapak Iwan dan juga Bapak Dopo sudah sampai di lokasinya. Jadi lokasi yang dipilih itu sepertinya kedalaman kurang lebih 5 meter. Dan juga yang banyak karang-karang karena ikan banyak bersembunyi di situ. Nah, teknik yang akan kita gunakan hari ini, nih dia. Aduh, panjang banget. Ini dia nih alatnya yang akan kita gunakan untuk menangkap ikan. Namanya kalau di sini disebutnya panah. Ini biasanya saya lihat di daerah lain, cuma ukurannya jauh lebih pendek. Tapi kalau ini panjangnya berapa ini, Om? Panjang sekali. Kurang lebih 2 meter panjang panahnya doang. Ikannya berapa meter, Om? Nah, itu dia yang kita belum tahu. Aduh, siap-siap, Om. Sebagian besar masyarakat suku Bajo menggantungkan kehidupan sehari-harinya pada hasil laut. Menangkap ikan dengan panah merupakan salah satu cara mencari ikan paling tradisional dan ramah lingkungan. Karena kita bisa selektif menentukan ukuran dan jenis ikan. Ikan pertama saya dan Bapak yang kita dapetin, ini namanya ikan kakatua. Jadi memang kita itu mengincarnya ikan-ikan yang ada di karang. Ya, yang kita dapat kalau nggak kakatua, ikan baronang, dan masih lebih banyak lagi. Dan yang bikin saya kagum, ikannya selain besar, ukurannya segini, bapaknya itu harus menahan nafas di dalam air sampai kita kedapetin ikannya.
ikan. Nah, habis ini saya mau langsung bawa ikannya sama bapak untuk dibakar, tentunya dimakan. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.